Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Nah, saat ingin membaca doa, pause videonya. Setelah selesai, play kembali videonya. Dan buat yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita sekarang sudah masuk di tema 8 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya masih bersama saya Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Oke, kita mulai di pembelajaran 1 tentang mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, apa sih itu teks non-fiksi? Semuanya pasti masih ingat juga ya. Sekarang kita ingat kembali, kita ulang kembali pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan cara mengidentifikasi teks tersebut. Nah, salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 3 dan 4. Kita akan bahas saat meet ya. Kita tidak bahas di video ini, kita bahas saat meet. Lanjut ke pembelajaran 2, 3, dan 4. Ini Miss langsung rangkum semuanya ya, karena judulnya sama. Tentang menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk mendapatkan informasi penting dalam teks, biasakan mencatat informasi tersebut. Nah, dengan mencatat informasi, kita memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain, yang pertama, sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan. Artinya, saat diperlukan kalian tahu nih nyarinya di mana, yaitu di buku catatan. Nah, yang kedua, sumber informasi yang dicatat membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah kita mengingat kembali hal-hal yang penting. Artinya, jika kamu mencatat, pastikan kamu sambil mengucapkan kata-kata yang ingin kamu catat. Nah, pasti kamu ingat karena kamu sambil mengucapkan dan sambil menulis. Jadi kamu ingat, oh aku pernah nulis di sini nih gitu. Serta bahan untuk membantu mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Nah, isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk peta pikiran sendiri kalian sudah mengerti ya. Masih ingat apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Sekarang kita bahas soal Ayo Berlatih halaman 10. Namun Miss tidak tulis teksnya ya. Kalian baca sendiri teksnya. Ini kalian pause, lalu kalian baca teksnya. Setelah selesai, play kembali videonya. Yang pertama, lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan informasi pada teks tersebut. Nah, yang pertama itu adalah judulnya Fenomena Hujan Es. Selanjutnya, pada paragraf pertama kita mendapatkan satu peristiwa, yaitu peristiwa hujan es terjadi karena uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Nah, peristiwa pada paragraf kedua yaitu peristiwa turunnya hujan es itu dapat diprediksi dari sifat atau keadaannya, yaitu yang pertama,
Hujan es yang disertai dengan angin kencang biasanya terjadi pada musim kemarau sampai ke musim penghujan atau disebut pancaroba. Nah, yang kedua, satu hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan terasa sangat panas dan lembab. Paragraf ketiga, peristiwanya yaitu peristiwa hujan es akan berbahaya jika ukuran es cukup besar sehingga mampu membuat kerusakan seperti rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Nah, informasi peristiwa pada teks fenomena hujan es juga dapat dibuat dalam bentuk tabel kolom-kolom, contohnya sebagai berikut. Nah, ini nomornya dan peristiwa penting pada teks fenomena hujan es. Nomor pertama dengan kata tanya, kalimat tanya, apa ciri-ciri akan terjadinya peristiwa tersebut? Nah, jawabannya adanya angin darat kencang atau angin puting beliung. Yang kedua, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Penyebabnya adalah uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Ini ada di paragraf pertama ya, Miss, kalau nggak salah ingatan. Nah, soal yang ketiga, apa dampak yang dapat diakibatkan dari peristiwa tersebut? Nah, dampaknya adalah rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Ini ada di paragraf ketiga. Intinya sama, hanya saja ini langsung pertanyaan, jadi jawabannya lebih singkat. Kalau yang tadi di peta pikiran, Miss tidak buat pertanyaannya, langsung Miss rangkum aja beberapa peristiwa yang terdapat di setiap paragraf. Kalau kalian di peta pikiran ingin menggunakan kalimat tanya juga, sangat diperbolehkan. Oke, mencatat dengan membuat peta pikiran akan memudahkan kita menemukan gagasan secara utuh dari teks yang kita baca. Ayo ikutilah cara membuat peta pikiran berikut. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Kita dapat menuliskan dengan huruf besar dan warna mencolok agar lebih menarik perhatian. Nah, seperti ini ya, ini nomor 1 tema besar. Kalian bisa ganti temanya apa sesuai dengan judul tadi, misalnya fenomena hujan es. Selanjutnya yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Berilah warna masing-masing cabang tersebut agar peta pikiran lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah cabang yang disebutkan di nomor 2. Setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Kotak yang biru ini tadi masih dengan yang 2 ya, nomor 2 ya, maksudnya diberikan warna masing-masing cabang tersebut dan diberikan warna yang sama. Lalu yang ketiga adalah frase yang sama, artinya di kotak yang biru yang pertama ini adalah hurufnya sama, diawali dengan huruf besar dan warnanya juga sama. Sampai di sini paham ya bagaimana cara membuat peta pikiran? Miss ringkas seperti ini saja. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5 tentang menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut langkah-langkah untuk mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks. Yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Lalu yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks, jangan ada yang kelewatan. Dan yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Yang keempat, kemudian catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Nah, pada saat kamu membaca tadi di nomor 3, saat kamu mendapatkan informasi, kamu garisin yang ada di buku tuh. Lalu yang keempat, kamu tinggal mencatati informasi yang sudah kamu garisi tadi. Maaf ya, Miss lupa mengetikkannya. Nah, yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6 tentang mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis seperti artikel. Artikel itu apa, Miss? Artikel adalah suatu tulisan yang membahas topik tertentu. Artikel dipublikasikan di majalah, koran, hingga sosial media di internet. Lalu yang kedua, seperti tajuk rencana, yaitu suatu ungkapan yang memiliki sifat editorial atau
sebagai sebuah pandangan yang bersifat pendapat dari suatu media terhadap isu yang akan berkembang di masyarakat, sehingga bisa ditemukan di berbagai media elektronik atau bisa juga pada media cetak koran. Nah, yang ketiga ada opini. Opini ini disebut juga sebagai pendapat atau pendirian. Pengertiannya adalah pendapat, ide, atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Nah, yang keempat ada biografi. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Udah paham ya kalau biografi? Selanjutnya ada reportasi atau disebut juga sebagai pemberitaan, yaitu laporan lengkap atau interpretatif yang telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan. Artinya berita ya, ataupun berupa pemberitaan penyelidikan, investigative reporting yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang atau tren, kecenderungan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Selanjutnya ada pidato, adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ada juga iklan yang disebut juga sebagai pariwara. Silahkan dibaca sendiri ya anak-anak Miss. Oke, nah ini adalah contoh artikel tentang minyak sawit dan komitmen Uni Eropa pada koran. Ini adalah contoh artikel pada koran. Selanjutnya ini adalah contoh tajuk rencana pada koran. Ini adalah contoh opini pada koran juga. Selanjutnya ini adalah salah satu biografi Presiden kita Soekarno. Nah, ini adalah contoh reportasi, ada pemberitaan tentang mobil tangki yang meledak. Selanjutnya ini adalah pidato. Ini adalah pidato pada siaran pers Prabowo Sandi. Dan yang terakhir ini adalah iklan. Kalau iklan anak-anak Miss semua sudah pasti mengerti ya, karena sudah sangat sering dilihat di TV. Maaf ya kalau suaranya agak ada yang aneh-aneh. Miss buatnya lagi banyak suara dari sana sini. Maaf ya. Oke anak-anak Miss, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video Miss ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss sendiri. Dan semoga materi ini bisa dipahami oleh kalian. Sekian dan terima kasih. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua.